Dinsun TV, saluran dakwah Samarinda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mengkaji ilmu agama, dan semoga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang diberikan ganjaran sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu dari rumah Allah dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama, mempelajari kitabullah dan sunnah nabinya, melainkan akan turun kepada mereka rahmat. Mereka akan diliputi dengan ketenangan, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan para malaikat juga akan menyebut nama-nama mereka di sisi Allah Ta'ala. Amin. Bilang amin. Amin. Kan tadi saya mengatakan semoga kita dicatat sebagai orang yang disebutkan dalam hadis anu. Berarti ujungnya amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, dan saya bagi jadi 2 sesi setelah maghrib dan dilanjutkan sedikit mungkin setelah isya bila dibutuhkan, kemudian besok subuh insya Allah saya lanjutkan besok subuh. Tergantung sejauh mana pembahasan ini selesai, kita akan membicarakan tentang kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mereka berdakwah tentang bid'ah. Jadi kita sedang tidak membicarakan tentang kewajiban mengikuti sunnah, larangan berbuat bid'ah. Kita tidak fokus ke arah sana, karena saya mengasumsikan siapa yang suka ke Masjid Bintang Sunnah itu pasti orangnya adalah yang ngerti bahwa kita itu harus ikut sunnah dan tidak boleh berbuat bid'ah. Saya mengasumsikannya demikian. Dan yang menjadi topik bahasan kita adalah kesalahan sebagian orang ketika berbicara tentang bid'ah ini. Target atau tujuan pembelajarannya adalah supaya teman-teman semua, khususnya karena kita tidak tinggal satu kota, siapa tahu teman-teman bertemu dengan temannya di kantor, temannya di kuliah, atau keluarganya sendiri bahkan, atau mungkin tetangganya paling tidak. Saat ketemu lalu kemudian terjadi sebuah pembicaraan dan dialog berkenaan dengan amalan ini bid'ah. Apalagi ini sudah tengah Safar ya. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi media Facebook, Instagram akan diributkan dengan pembicaraan tentang ini. Karena masuk Rabiul Awal biasanya akan ribut soal apa? Maulid Nabi. Nah, saya terfikir dalam beberapa minggu ini, kenapa ya sebagian orang itu kekeh dengan kebid'ahannya. Lalu saya terfikir, oh jangan-jangan ada kesalahan kita juga ketika berusaha menyampaikannya, sehingga sesuatu yang benar jadi nampak salah, sehingga yang salah jadi justru semakin kokoh pada dirinya, pada diri sebagian orang-orang, karena memang ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya. Membuka kajian ini, saya sedikit menguatkan dulu sabda Nabi SAW, menguatkan diri kita dulu dengan sabda Nabi SAW.
Kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa dari kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan di sini maksudnya adalah di antara sesama kaum muslimin sendiri. Lalu Nabi SAW memberikan solusinya. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kalau kalian memang melihat perselisihan di antara sesama kalian kaum muslimin, maka solusinya adalah kembalikan kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mereka diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dan gigit sunnah itu dengan gigi geram kalian. Maksudnya adalah pegangi kuat-kuat. Lalu Nabi SAW memberikan wanti-wanti. Kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari membuat sebuah perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara-perkara baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan yang diada-adakan yang tidak pernah kami ajarkan di dalam agama ini, maka itu adalah perbuatan bid'ah, dan yang bid'ah itu adalah kesesatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, faedah pertama, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, dan haram hukumnya mengada-ngada dalam agama. Pengantar yang kedua adalah, apa sih bid'ah itu? Khawatirnya kita bicara terlalu jauh, kesalahan dalam berdakwah soal bid'ah bla bla bla, ternyata bid'ahnya sendiri juga ada dari kita yang belum memahaminya. Bid'ah itu, kata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Imam siapa? Syatibi. Kitabnya namanya apa? Al-I'tisam. Saya tadi pagi nyari-nyari di perpustakaan saya, perasaan saya punya gitu. Tapi mungkin tadi karena susunannya juga udah berantakan dan buru-buru mau ke Samarinda, intinya akhirnya nggak ketemu. Tapi seingat saya punya kitabnya. Kata beliau, bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yaqsudu bisuluki 'alaiha at-taqarrubu ila Allah Ta'ala. Sudah nyata? Enggak ya? Indonesianya ya? Arabnya sanggup? Arabnya bisa? Bid'ah itu, kata Imam Syatibi, sebuah ungkapan untuk segala cara atau jalan atau aturan di dalam agama yang diadakan dan diserupakan dengan syariat, jadi dia kayak mirip-mirip syariat, dan dimaksudkan atau serta dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pelaksanaannya, serta dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pelaksanaannya.
Coba ulang teman-teman. Apa arti bid'ah? Sebuah ungkapan untuk segala cara atau jalan atau tata aturan di dalam agama yang diadakan dan diserupakan dengan syariat serta dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pelaksanaannya. Contoh, syariat kita ada yang namanya salat. Salat yang wajib bagi kita 5 waktu. Lalu entah misalnya kita berangkat ke misalnya Sulawesi. Sampai di sana kita ketemu ada orang kok 6 waktu dia azan. Terus kita datangi misalnya waktu ke-6-nya misalnya jam 10 pagi. Kita datang, Pak, di sini sholatnya 6 waktu kah? Iya 6 waktu. Oh, setahu saya syariat itu 5 waktu. Oh enggak, kalau di sini kalau kita ini banyak dosa, jadi sayang waktunya kalau cuma 5. Kita bikin 6. Karena subuh dengan zuhur terlalu lama. Jadi Mas, kita kalau di sini bikin 6 waktu. Oke. Dia adalah sebuah tata aturan, betul kan? Ya atau tidak? Salat yang ke-6 ini nah, yang jam 10. Dia menjadi sebuah tata aturan, betul? Sebuah cara, betul? Di dalam agama. Betul? Karena salat ya kan? Diserupakan dengan syariat, betul? Betul, karena dia bentuknya kayak sholat yang 5 waktu yang sudah kita laksanakan. Dan diinginkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia bilang tadi sebenarnya kita banyak dosa. Maksudnya adalah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Maka ini namanya apa? Bid'ah. Kembali ke hadis yang pertama, bid'ah itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Melakukannya sesat atau lurus? Sesat atau lurus? Sesat. Melakukannya dapat pahala atau malah berdosa? Berdosa. Berarti ada sholat dan berdosa. Ada sholat berdosa. Kamu, kita bilang, oh gitu Pak. Kalau menurut Masnya bagaimana? Oh, kalau saya ditanya bagaimana, menurut saya itu namanya mengada-ngada. Di dalam Islam itu dinamakan dengan dinamakan bid'ah. Terus kami dapat pahala atau dapat dosa? Ya Bapak tanya ya, Bapak dapat dosa. Ya, jadi kita sholat berdosa? Iya, sholat dan berdosa. Kalau kita ganti, ternyata jam 10-nya ini main sepak bola. Dia bilang kita ini banyak dosa, jadi kita kalau jam 10 main sepak bola. Apakah ini bid'ah? Ya, dia memang memaksudkan beribadah kepada Allah, tapi bentuknya bukan bentuk syariat, dan juga nggak ada hubungannya sama agama sebenarnya. Ya, maka kita bilang, ya Bapak boleh-boleh aja sih main bola jam 10, jam 12 sampai hitam melotong, dapat terserah aja gitu. Cuma nggak usah dihubung-hubungkan sama Pak, sama dosa begitu. Oke? Kata Imam Taimiyah, sekarang catat, menurut Ibn Taimiyah, ini pengertian lain. Bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam agama. Mengada-ngada dalam agama. Sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak diperintahkan, baik dengan konteks mewajibkan maupun konteks menganjurkan. Dan tidak diperintah baik konteks wajib maupun konteks anjuran.
Mohon maaf, saya harus agak percepat sedikit. Coba diulang, apa kata Ibnu Taimiyah? Bid'ah adalah mengada-ngada dalam agama. Apa? Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak diperintahkan, baik dengan konteks wajib maupun dengan konteks anjuran. Misal ada orang bikin Ka'bah di Samarinda, lalu mereka setiap tanggal 10 Zulhijjah tawaf di situ. Kita tanya, Bapak lagi latihan manasik kah? Oh enggak, kita haji. Gitu. Oh gimana itu? Ini sambil nelpon misalnya. Jadi orang di sana lagi tawaf, kita di sini tawaf juga. Cuman karena uangnya enggak cukup, jadi kita bikin di sini di hari yang sama. Oh, Bapak kemarin wukufnya di mana berarti? Wukufnya di lapangan. Lapangan apa kok di sini yang besar? Lapangan apa di sini yang besar? Lapangan apa? Gor Segiri. Kita kemarin wukuf di Gor Segiri. Masih enggak tahu? Ya, gitu. Oh, enggak tahu saya. Dia mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama berupa pendirian Ka'bah baru dengan pelaksanaan ibadah haji yang model baru, yang Allah dan Rasulnya tidak pernah perintahkan untuk didirikan kecuali hanya di tempat, di masyair, tempat-tempatnya orang haji, yaitu di Makkah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina yang ada di Saudi Arabia. Allah tidak suruh baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Maka ini merupakan perbuatan bid'ah. Baik. Kita tinggalkan dasar ini karena saya kira sudah cukup. Yang penting sudah tahu kewajiban mengikuti sunnah, haramnya membuat bid'ah, dan definisi bid'ah itu sendiri. Sekarang kita masuk langsung saja ke kesalahan sebagian orang ketika berdakwah tentang bid'ah ini. Pertama, kesalahannya adalah mendefinisikan bid'ah dengan mentah. Mendefinisikan bid'ah dengan mentah. Saya katakan ini sebuah kesalahan karena saya beberapa hari lalu nonton video ustadz yang terkenal dari Jakarta. Dia mengatakan, apa tuh? Saya paling jengkel melihat orang-orang yang bikin begini. Maulid zaman Nabi nggak ada, zamannya Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, ini nggak ada. Saya paling jengkel dengan orang seperti itu. Kalau memang segala sesuatunya bid'ah, maka antum juga bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena antum nggak ada di zaman Nabi. Ketika saya menonton ini, saya pikir bisa jadi memang sebagian dari kita salah dalam mendefinisikan bid'ah, terlalu mentah. Jadi orang juga nggak sampai di kepalanya untuk didakwahi. Apa definisi bid'ah yang sering disebutkan oleh teman-teman? Saya uji dulu ya. Coba Mas, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu sesuatu yang diada-ada dalam agama. Diada dalam agama. Ini ketahuan pasti ngaji. Banyak. Tapi orang-orang ya yang mungkin ngajinya juga jarang-jarang, dengarnya juga cuma selentingan, mereka memahamkannya gini. Bid'ah itu apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi. Nah gitu. Maka kita bilang, ya bagaimana orang mau menerima kalau kemudian kita juga mendefinisikan bid'ahnya terlalu mentah seperti itu. Kalimat seperti ini, bid'ah itu apa-apa yang gak ada di zaman Nabi. Ini definisi yang salah, definisi yang mentah. Dan itu banyak teman-teman yang mengucapkannya ketika dia dialog dengan bapak ibunya, apalagi dengan teman tetangganya. Ketika dia bilang nggak ada itu bid'ah itu. Apa sih semua bid'ah? Yang bid'ah apaan? Bid'ah itu nggak ada di zaman Nabi.
Kita bilang ya salah juga kamunya. Bid'ah itu yang tadi itu loh. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diperintahkan baik dengan konteks wajib maupun sunnah, diserupakan dengan agama, diserupakan dengan syariat yang ada, itu baru benar. Teman-teman sering dengar enggak ada orang bilang begini? Sering dengar tidak orang bilang begini? Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Naik pesawat, kalau pergi haji sama umroh kalau gitu naik onta aja. Sering dengar orang bilang begitu? Kenapa mereka bilang begitu? Karena pemahamannya di kepala kita, pemahaman tentang bid'ah di kepalanya dia adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Dianya salah. Dia dapat dari mana? Dari orang juga. Dapatnya dari sesama, dari teman-teman kita juga. Sebagian dari mereka mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi. Ya. Jadi 11-12 gitu. Yang sebelahnya salah-salah, di sini juga salah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi kalau mau dialog dengan seseorang tentang bid'ah, berdakwah dalam masalah ini, maka jangan sampai kita mendefinisikan bid'ah itu juga secara mentah. Karena saya yakin nanti orang juga akan menolak. Ya. Kenapa kamu pakai handphone? Handphone nggak ada di zaman Nabi. Mau makan, ngapain pakai sendok garpu? Nggak ada di zaman Nabi orang makan pakai sendok garpu. Kenapa kamu pakai peci? Kenapa pakai baju koko? Mana ada Nabi pakai baju koko? Ya, terus kita sendiri juga bingung. Iya juga ya, gitu. Kitanya besok jadi ahli bidah. Gara-gara kita sendiri juga salah. Kesalahan yang kedua, belum memahami 3 standar bid'ah. Belum memahami 3 standar untuk menilai sesuatu itu bid'ah. Standar yang saya maksud, yang pertama adalah wujudul muqtadi. Ada motivator. Ada motivator di zaman Nabi sebagaimana yang menjadi motivasi orang di zaman ini. Ada motivator di zaman Nabi yang menjadi motivator orang di zaman ini. Tulis aja dulu, nggak usah apa. Jangan bingung dulu, itu sudah nulis. Yang kedua, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Dan yang ketiga, Nabi tetap meninggalkannya. Nabi tetap meninggalkannya meskipun yang nomor 1 dan nomor 2. Meskipun yang nomor 1 dan nomor 2 ada. Saya sengaja agak poin-poinnya saya bikin begitu ya, agak bingung kan, nanti saya jelaskan. Coba diulang, 1 tadi apa? Ada motivator di zaman Nabi yang juga menjadi motivasi orang di zaman ini. Yang kedua apa? Tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Yang ketiga, Nabi tetap melakukannya meskipun, nah kembali ke nomor 1 dan nomor 2. Meskipun ada motivasi
dan meskipun tidak ada penghalang. Perhatikan dulu jemaah. Bila ada sebuah ibadah atau perkara-perkara agama di zaman Nabi, orang melakukannya di zaman ini. Motivasinya mereka melakukan di zaman ini ada di zaman dahulu. Nabi pun kalau Nabi mau ada motivasinya di zaman Nabi. Mereka melakukan di zaman ini. Kalaupun dilakukan di zaman Nabi juga Nabi bisa, tidak ada penghalang sama sekali. Lalu orang melakukan di zaman ini tapi Nabi tidak melakukan di zaman dahulu, maka ini namanya bidah. Beri contoh, azan di sholat Id. Azan di sholat Id. Coba saya tanya, anggaplah ya, waktu sholat Id di Samarinda, di sebuah lapangan, muazzinnya azan. Ketika ditanya, Pak, saya ini dari zaman kecil dulu belum pernah menemukan ada orang azan untuk sholat Id. Kenapa Bapak azan? Dia bilang untuk manggil orang. Kan namanya azan itu panggilan sholat. Ini kan mau sholat. Oh begitu Pak. Motivasinya dia apa? Jemaah, ayo berinteraksi dengan saya. Antum menjawab. Apa motivasinya si muazin ini? Mengajak orang sholat. Hah? Betul ya? Mengajak orang sholat. Pertanyaan saya, kalau motivasi seperti ini ada di zaman sekarang, kira-kira motivasi yang sama di zaman Nabi kira-kira ada nggak? Ada. Nabi juga pengen orang untuk datang segera ke lapangan. Yang kedua, bapaknya itu melakukan atau muazinnya itu melakukan azan di sholat Id sama sekali nggak ada halangan. Dia pakai mic gitu. Di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau, mudah atau tidak bagi Nabi? Mudah, tinggal kasih suruh Bilal saja. Bilal, jangan lupa ya besok kira-kira jam 6 pagi azannya di lapangan. Kalau Nabi mau, mudah bagi Nabi untuk menyuruhnya. Tidak ada halangan sama sekali. Lalu yang ketiga tadi apa? Nabi melakukannya atau tidak? Tidak. Maka ini yang disebut dengan bid'ah. Maka salah satu contoh bid'ah adalah azan di salat Id. Kita tempelkan dengan yang zaman sekarang biar kita visinya lebih dekat lagi. Orang di zaman sekarang kalau habis nguburin orang azan, betul? Ya, oke. Kalau kita tanya, kenapa Pak diazankan? Si mayitnya ini mendengarkah? Mereka jawab, iya, si mayitnya itu mendengar. Oh, kenapa diazankan? Jadi nanti supaya kalau didatangi malaikat, dia bisa jawab gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, itu mengingatkan dia. Nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sebagai pengingat, kunci jawaban. Nanti kalau ditanya siapa nabimu, maka jawabnya Muhammad. Oh, jadi Bapak azankan supaya dia mudah menjawab pertanyaan. Iya. Nah, kita kembali kepada 3 standar tadi. Menurut teman-teman, motivasi yang sama kalau dipikirkan di zaman Nabi mungkin ada atau tidak? Ada. Motivasi yang supaya orang selamat ketika menjawab pertanyaan, kira-kira ada atau tidak? Ada. Kira-kira kalau Nabi mau melakukan di zaman dahulu, susah atau mudah? Mudah. Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Tidak. Berarti ini namanya bid'ah. Bisa dipahami? Kita kasih contoh lagi. Pergi umroh naik pesawat. Kita tanya, kenapa Bapak naik pesawat kalau umroh? Kenapa tidak pakai onta aja? Dia bilang, supaya Mas, supaya cepat aja, tidak capek. Oh gitu ya. Kira-kira tidak capek, supaya cepat, tidak kepanasan. Kira-kira di zaman Nabi motivasi seperti itu ada atau tidak? Ada. Di zaman sekarang orang mampu bikin pesawat. Di zaman Nabi orang mampu bikin pesawat atau tidak? Orang di zaman dahulu bagaimana antum mau kalkulasi E sama dengan MC kuadrat, begini rumus fisika buat udara, buat begini, buat terbang gini, bahan bakar. Orang di zaman dahulu cuma tahu berkebun sama beternak. Bahkan Nabi SAW tidak bisa baca.
Jadi di zaman dahulu Nabi tak mampu melakukannya. Tidak bisa Nabi pergi dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan pesawat. Kenapa? Di zaman dahulu memang orang belum punya kemampuan untuk bikin pesawat. Jadi naik pesawat untuk umroh itu bid'ah atau tidak? Jawabannya tidak. Maka kalau nanti dibilang kamu apa-apa bid'ah, kamu apa-apa bid'ah, pergi aja naik umroh, umroh pakai unta. Kita katakan, Pak, kalau naik umroh atau haji dengan menggunakan pesawat itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak sanggup untuk membuat pesawat itu sendiri. Dan standar untuk dikatakan bid'ah adalah salah satunya dari tiga ini adalah tidak ada penghalang bila Nabi mau melakukannya. Adakah penghalang? Ada, yaitu baca aja nggak bisa. Apalagi mau belajar fisika. Bisa dipahami teman-teman? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Kalau kita tanya, kenapa Pak kita mengadakan Maulid Nabi setiap tahun? Maka jawabannya, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Nabi supaya dapat syafaat Nabi. Ingin mengingat sirahnya Nabi supaya kita dapat pahala. Kita ngumpul di masjid untuk mendekatkan hati kita sesama kaum muslimin, menguatkan ukhuwah Islamiyah, mendengarkan nasihat. Menurut antum, motivasi seperti itu di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Bila Nabi SAW mau melakukan peringatan kelahiran beliau di zaman dahulu dengan mengadakan acara ini, acara itu. Kalau di zaman sekarang bikin pakai pohon pisang ditusuk telur-telur. Kalau di zaman Nabi misalnya pohon kurma, masukkan ke masjid, tusuk dengan kurma-kurma begitu. Menurut antum di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau melakukannya mudah atau susah? Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Berarti ini apa namanya? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kesalahan sebagian kita adalah ketika menjelaskan tentang bid'ah belum paham 3 standar tadi. Makanya kalau dialog sama teman, sama keluarga atau tetangga, dialog tentang bid'ah mentok. Kita cuma dikasih, kamu masih pakai handphone gak ada zaman Nabi. Terdiam. Kita bilang, nah ini kalau Maulid Nabi itu setauku itu tidak ada acaranya di dalam Islam, itu namanya bid'ah. Allah, bid'ah. Kamu pernah umroh? Pernah. Naik apa? Naik pesawat. Bid'ah. Harusnya kamu naik unta. Terus apa yang terjadi? Terdiam. Nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Gimana mau menjawab orang standarnya juga nggak paham? Ada yang lebih kenceng lagi, Ustadz yang saya sebutkan tadi. Berarti Anda kalau bayar zakat fitrah nggak boleh pakai beras, karena di zaman Nabi nggak ada beras. Anda kalau bayar zakat fitrah harus pakai kurma. Terdiam. Nonton YouTube-nya. Iya juga ya. Iya juga ya. Karena nggak ngerti standarnya. Langsung ganggu-ganggu. Betul juga. Dikasih syubhat. Jangan segala hal dibuat bid'ah. Sunnah itu bukan ustadzmu aja. Iya ustadz. Akhirnya besok-besok luntur kesunahannya. Bingung. Begitu. Sehingga nasihat saya, kuasai betul 3 ini. Dan itu gampang kok mengingatnya. Ada motivasi, tak ada penghalang, dan Nabi tetap tidak mengerjakannya. Gitu aja. Jadi kita kalau berdialog akan lebih ilmiah, kaya di kepala kita ini. Teman kita pun, ya paling tidak kalau dia nggak bisa menerima saat itu juga, minimal dia mikir gitu. Ketika kita bilang, gini akhi, kenapa saya katakan bid'ah? Karena di zaman Nabi SAW motivasi seperti antum ada. Penghalang kalau Nabi mau mengerjakannya nggak ada. Tapi Nabi tetap meninggalkannya. Ya, tapi kan ini gini akhi. Jadi apa ya?
penjelasan antum tuh kaya gitu. Ini insya Allah akan lebih mudah diterima, meskipun dia mikir dulu. Saya saksi dari banyak ikhwan di Balikpapan yang dahulunya justru adalah penentang sunnah. Nanti teman-temannya yang bilang, Ustaz kenalin teman saya, ya, kenalin saya. Baru dia bilang, ini Ustaz dulu di kantor paling kenceng bidahnya. Habis kita dialog, mikir dia. Oh antum nyampaikan apa? Itu yang waktu kita belajar mulia dengan manhaj salaf itu Ustaz bilang begini. Anak kasih dia ke dia, gini. Mikir dia. Besok-besok dia bilang, di mana sih kajian? Ikut dia. Kenapa? Karena teman-teman ikhwan-ikhwan yang belajar, ya, atau yang berdialog dengan temannya, mereka tidak mentah. Apa-apa nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Nggak gitu. Pakai standar-standar. Dengan memberikan penjelasan yang tidak mentah, memberikan definisi yang lengkap. Sudah berapa? 2. Sebenarnya saya punya banyak ya, tapi sudah waktunya azan. Mungkin bagusnya azan dulu, lalu saya lanjutkan sedikit. Setelah itu iqamat, lalu kita sholat. Habis sholat saya lanjutkan lagi sedikit. Azan dulu. Langsung ke kesalahan ketiga. Memulai dakwah langsung ke masalah bid'ah. Termasuk di antara kesalahan adalah kita mulai dakwah, baru mulai langsung masalahnya bid'ah. Kalau kita menyinggung masalah bid'ah, saya yakin pasti akan berhubungan dengan amalan masyarakat keseharian. Dan orang kalau belum terlalu memahami tentang kewajiban mengikuti sunnah, langsung disinggung amalannya, saya yakin yang ada bukan menerima tapi langsung frontal gitu, malah menolak. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Tapi inilah yang terjadi banyak di masyarakat. Kalau kita berbicara langsung, teman-teman memulai dakwah langsung dengan bid'ah, saya yakin nanti orang lebih banyak menolaknya. Karena begini juga, sepengalaman saya, orang yang memulai dakwah langsung ke masalah bid'ah biasanya juga ilmunya belum banyak. Makanya langsung pilih masalah bid'ah, langsung masalah jenggot, langsung masalah celana di atas mata kaki. Kenapa? Karena masalah-masalah yang lebih penting dari itu, bukan ini juga nggak penting ya, yang lebih urgent, yang bisa mengajak masyarakat membuka mata mereka tentang ilmu, itu juga belum dikuasai. Makanya langsung lompat. Saya pernah di Balikpapan, saya mengisi pengajian mungkin hanya 8 kali di masjid itu. Dan di pertemuan yang ke-8 itu saya bilang, saya yakin besok tidak bakal dipanggil lagi. Saya ngisi tentang tauhid. Saya tahu masjid itu banyak bid'ahnya. Salah satunya adalah kalau habis selesai sholat mesti zikirnya bersama. Setelah zikirnya bersama nanti alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala, sebagaimana yang sudah tahu, yaitu salaman keliling. Apakah ini bid'ah? Saya bilang bid'ah dulu ya. Ya, bid'ah. Tapi saya kan mengisi tentang tauhid, tentang kewajiban mengesahkan Allah semata, menghindari jimat-jimat gitu. Tiba-tiba di sesi tanya jawab ada yang mau bertanya. Salah satu ikhwan kita langsung nanya, Ustaz mau bertanya, sebenarnya apa hukumnya yang dilakukan di masjid ini, yang setiap maghrib itu? Penduduk setempat nanya tentang itu. Apa hukumnya Ustaz? Didengarkan sama takmir-takmirnya. Masa iya gara-gara takmir saya bilang nggak apa-apa itu sunnah? Masa sih bilang begitu? Sementara yakin kita bidah. Tapi masalahnya kan ini baru pertemuan ke-7. Mas antum nanya sudah begitu? Terlalu cepat. Dan betul saya bilang pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8. Besoknya tidak ada sudah. Besoknya langsung dikasih tahu, Ustaz,
tamirnya minta kajiannya diberhentikan. Kalau mungkin antum bilang, ya Ustadz sih jawab juga. Ya bagaimana? Orang ditanya live. Ini bukan di studio, di record masih bisa dipotong-potong, bukan ini. Ini di dalam masjid offline. Kira-kira itu tahun 2015. Mau ndak mau saya bilang, di zaman Nabi SAW orang sholat 5 waktu. Di zaman Nabi SAW Nabi imam dan para sahabat makmum. Di belakang Nabi bukan 1, 2, banyak. Jika Nabi mau, Nabi bisa. Tidak ada halangan. Apa susahnya Nabi bilang gini, ayo Abu Bakar, Umar, Allahumma sholli, keliling. Tidak ada susahnya kalau Nabi mau. Apa motivasinya orang melakukan sholawat keliling? Oh, ini menggugurkan dosa-dosa. Ini menghidupkan sholawat supaya dapat syafaat Nabi. Motivasi semua seperti itu di zaman Nabi juga ada kalau Nabi mau. Nabi pasti akan ajarkan motivasi yang sama, pasti hadir. Tapi apakah Nabi mempraktekkan itu? Jawabannya tidak. Berarti ini apa namanya? Bid'ah. Dan bid'ah itu berdosa atau berpahala? Berdosa. Karena kita mengada-ngadakan sesuatu yang Nabi tidak pernah contohkan, Nabi tidak pernah suruh. Gitu. Ya atau tidak? Bid'ah atau bukan itu? Apa tadi motivasinya orang salaman keliling? Sudah ya tadi. Apakah Nabi sanggup untuk melakukannya? Sanggup. Apakah mungkin ada penghalang-penghalangnya? Enggak ada, apa susahnya? Apakah Nabi kerjakan? Tidak. Meskipun sudah ada yang 1 dan 2 tadi. Dan ini yang disebut dengan bid'ah. Cuma masalahnya, salahnya kita adalah ada hal yang mungkin lebih penting. Tentang syirik dan salaman keliling, itu lebih penting mana? Menjelaskan atau masyarakat paham tentang syirik supaya mereka menjauhinya, dibandingkan dengan mereka paham tentang ini bid'ah dan meninggalkannya. Sholawat keliling itu mana yang lebih penting? Tentang syirik. Karena syirik itu kalau dilakukan bisa-bisa amalannya tidak diterima semuanya, bahkan hilang keislamannya kalau melakukan kemusyrikan. Harusnya teman-teman membantu dakwah para ustadz untuk memulai dengan itu dulu, gitu loh. Saya bahkan pribadi kebanyakannya kalau bikin masjid, kebanyakannya kalau membuat kajian baru di sebuah tempat yang saya lihat, oh mungkin jamaahnya masih awam. Biasanya saya mulai dengan apa teman-teman? Dengan sholat yang sifatnya itu teka-teki. Ini saya buka-bukaan rahasia, mungkin bisa jadi tips buat antum. Saya pribadi, kalau saya buka kajian di sebuah tempat daerah yang orangnya rata-rata awam, saya akan mulai dengan bab-bab sholat yang sifatnya itu banyak teka-teki. Contoh, bab tentang sholat qasar dan jamak. Saya suka bikin teka-teki. Apa hukumnya kalau orang opname di rumah sakit, rumah sakitnya di kotanya dia sendiri, bolehkah dia sholat 2 rakaat saja? Yang disebut dengan qasar. Bolehkah dia mau operasi jam 3 sore? Jam 4 sore nanti ada isya. Ada sholat apa? Sholat asar. Kata dokter mungkin Pak nanti baru habis biusnya, Bapak baru akan siuman nanti di sholat isya. Bagaimana sholat asarnya? Bagaimana sholat maghribnya? Biasanya itu dulu yang saya pancing. Supaya jamaahnya tuh di kepalanya gini. Kayak apa tuh ya? Terus setelah selesai pengajian, saya bikin terbatas. Biasanya cuma 1 jam. Habis itu, ada lagi kah? Ustadz itu kapan lagi mengisi? Ada tertarik nih dia. Kenapa? Karena sudah dirasa ini di kepalanya. Bodoh betul lagi nih, banyak betul yang udah tahu. Saya bikin tentang sujud sahwi. Saya bilang gini. Misalnya dalam sebuah main teka-teki ini. Bagaimana kalau seandainya Bapak harusnya duduk di antara 2 sujud, baru Bapak bangkit. Tidak duduk, Bapak bangkit. Allahu Akbar. Baru posisi setengah, terus ada orang bilang subhanallah. Pertanyaannya, bangkit sampai selesai atau duduk lagi atau begitu aja? Kalau dia, duduk lagi. Ada yang bilang, enggak, terus aja. Saya ganti. Itu kan tadi harusnya duduk tahiyat awal. Nah ini Bapak harusnya duduk tahiyat akhir, Bapak malah nambah. Jadi rokaat harusnya cuma 4, Bapak jadikan rokaat 5. Ada orang bilang subhanallah, Bapak sudah setengah. Bapak duduk atau berdiri jadi rakaat kelima.
Saya buat begitu supaya apa? Jamaahnya bilang gini, ih bodoh di kepalanya ya, bukan saya ngomong ke mereka ya. Ih, banyak betul aku nggak tahu, dan dari pengajian 1 jam ini banyak betul yang ku dapat. Dengan target supaya dia nanti bertanya lagi, Ustadz yang kemarin ada lagi kah? Kapan dia ngisi lagi? Dengan begitu ada ketertarikan ilmu. Semoga dengan banyak mendengar lama, akhirnya siapa tahu dia bisa ikut. Lama-lama baru lihat teman-teman, kamu tuh aneh ya, bejenggot semua ya, harus juga kasih bejenggot. Lama-lama dia nanya, kenapa sih kalau celananya itu harus di atas mata kaki, kenapa sih? Lama-lama dia nanya, lama-lama dia ngerti. Balik lagi ke nomor 3 tadi, apa kesalahan kita? Memulai dakwah langsung ke masalah bid'ah. Harusnya ke masalah-masalah yang memancing mereka ingin tahu lebih banyak, itu dulu. Kalau antum mulai langsung dengan bid'ah, saya yakin besok-besok dia bilang jangan lagi datang, menyinggung gitu. Dan saya sudah pengalaman, baru bikin kajian, ada ikhwan memancing dengan pertanyaan, sudah minggu depannya tidak ada lagi kajian. Sudah, ini dulu dapat 3. Insya Allah mungkin nanti setelah Isya saya tambah 1 lagi, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang jam 19.53. Saya mungkin hanya akan menambahkan 1 atau 2 poin maksimal, dan kajian selambat-lambatnya akan berakhir insyaallah di jam 20.30, selambat-lambatnya. Tadi di sesi yang pertama kita sempat menyebutkan tentang dalil bahwa kita wajib untuk mengikuti sunnah, dan bagaimana Nabi SAW justru melarang orang berbuat bid'ah. Kemudian kita juga sudah sebutkan definisi bid'ah sebagaimana yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Lalu kita juga sudah sebutkan 3 kesalahan yang banyak terjadi di sebagian teman-teman yang sudah memahami tentang dilarangnya bid'ah. Yang kesalahan ini terjadi ketika mereka mendakwahkan dan ingin berusaha memahamkan orang lain seperti keluarga, teman atau tetangga supaya tidak mengerjakan bid'ah. 3 kesalahan itu adalah terlalu mentah dalam mendefinisikan bid'ah, seperti hanya mengatakan bid'ah itu adalah apa-apa yang enggak ada di zaman Nabi. Ini adalah sebuah kesalahan karena definisi bid'ah tidak sementah itu. Dan justru mendefinisikan seperti itu semakin membuat orang yang melakukannya akan menolak, akan semakin membuat dindingnya jadi semakin tebal untuk tidak bisa menerima dakwah tentang bid'ah. Yang kedua adalah tidak memahami 3 standar penilaian bid'ah. Ini kesalahan yang mungkin paling banyak dikerjakan oleh kita, sehingga sebagian orang ketika dia berdakwah tentang bid'ah lalu dibantah oleh lawannya, oleh temannya dengan sedikit syubhat, seperti dengan perkataan, kenapa kalau pergi umroh atau naik haji kamu pakai pesawat, kenapa nggak pakai unta? Kenapa kamu kalau di masjid pakai mic? Kalau azan, kan di zaman Nabi mic itu nggak ada. Kenapa kalau azan pakai toa? Itu kan nggak ada di zaman Nabi. Akhirnya diberikan syubhat-syubhat seperti itu.
Akhirnya bingung karena tidak memahami 3 standar tadi. Kesalahan yang ketiga adalah memulai dakwah langsung ke masalah bid'ah. Padahal hendaknya berdakwah itu dengan memulai pada masalah-masalah yang mudah diterima masyarakat, supaya mereka merasa butuh ilmu. Jadi akan semakin banyak ilmu yang didengar, semoga suatu saat akan sampai padanya masalah bid'ah ini. Yang keempat, ini juga saya sambil nulis ya. Yang keempat adalah tidak hafal satu dua ayat dan 1-2 hadis tentang wajibnya mengikuti sunnah dan dilarangnya bid'ah. Sebagian teman-teman ketika dia berdakwah tentang bid'ah itu nggak ada dalil yang keluar sama sekali, sehingga akhirnya teman atau keluarga atau tetangga yang sedang didakwahi tidak bisa menerima. Bisa jadi malah mereka mendapatkan dalil-dalil atau mereka menghafal ayat atau hadis yang justru mendukung pemahamannya. Jadi yang benar ini terasa tidak bisa diterima karena juga tidak punya landasan. Yang mengerjakan bid'ah itu juga semakin kuat karena dia juga menggunakan ayat atau hadis yang mendukung. Nah, contoh hadis tentang sholawat mereka hafal ya. Contoh mereka hafal hadis sholawat. Kita ndak hafal hadis tentang sunnah. Contoh ya, kita bilang gini, antum mampir di sebuah masjid sama bapak-bapak setempat, antum ditegur, mas sini, saya perhatikan masnya ini tadi orang berzikir langsung sholat, kenapa ndak ikut zikir? Allah mengatakan, keluar dalilnya dia. Kemudian tadi kita sholawatan, sampean malah berdiri di tengah situ, jadi kita kelilingi sampean tadi. Ya, kenapa ndak ikut dulu sholawat? Nabi saja mengatakan, keluar hadisnya tentang sholawat. Ya kan? Sementara kita juga nggak paham tentang kewajiban mengikuti sunnah misalnya. Anu Pak, Bapak mau duduk dulu atau bagaimana? Atau kita dialog atau bagaimana? Kalau dia bilang, ya dialog, duduk kan? Gini Pak, kita itu harus ikut sunnah. Kenapa? Bingung langsung. Kenapa ya? Itu nah ada ayatnya. Apa ayatnya? Apa ya? Aduh, apa ya? Ditanya apa hadisnya? Nggak tahu. Akhirnya antum dibalik didakwahi. Sampai enggak pernah sampai ini hadis. Ini saya kasih hadis ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalat untuk kami 1 kali, maka Allah akan bersalat untuknya 10 kali. Kenapa sampean tadi salat duluan? Kenapa enggak ikut salawat? Kalau salawat tadi Allah bersalat untuk sampean 10 kali. Akhirnya antum cuman dia Pak, iya gitu. Karena enggak hafal dalil. Tapi kalau hafal dalil dan kita lihat kondusif, kita bisa bilang begini Pak. Nabi SAW mengatakan, "Man ya'ish minkum bi ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Itu langsung getar-getar. "Man ya'ish minkum bi ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Nabi mengatakan, siapa yang hidup di zaman sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Contoh perselisihannya, saya tidak ikut salawatan, Bapak mengerjakannya.
Di sini ada sebuah perbedaan. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdini min ba'di. Wajib bagi kalian di dalam perselisihan seperti itu, kembalikan kepada sunnahku dan sunnah khulafir rasyidin. Dan sebatas yang saya tahu, bagaimana yang Bapak kerjakan tadi, saya tidak pernah mengetahui ada hadisnya. Padahal di zaman Nabi SAW, hadis yang Bapak bacakan tadi, barang siapa yang bersolat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolat untuknya 10 kali. Motivasi Bapak di zaman Nabi juga ada. Dan Nabi bila mau mengajarkannya kepada para sahabat untuk bersolawat keliling seperti yang Bapak kerjakan, bisa. Tidak ada penghalangnya. Tapi Nabi tidak lakukan hal yang demikian. Padahal Nabi mengimami sekian banyak sahabat. Dikerjakan satu harinya 5 kali. Nabi hidup 10 tahun lebih di Madinah. Dan belum pernah ada satu hadis pun yang menceritakan tentang perbuatan Nabi dan para sahabat yang berkeliling salawat setelah berdoa bersama seperti yang Bapak kerjakan. Maka saya meyakini karena ini tidak ada sunnahnya, ya berarti tidak perlu dikerjakan. Nggak usah dulu ngomong bid'ah juga. Jadi Bapak itu bid'ah dan Bapak itu ahli bid'ah, langsung kelahi gitu kan. Cukup dulu saya meyakini harusnya mengerjakan sunnah dan saya tidak dapati sunnahnya. Selesai. Nah kalau itu tidak keluar, ya sudah. Akhirnya kita nggak bisa dakwah apapun tentang bid'ah. Karena kita juga nggak hafal dalilnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya katakan hadis tadi tentang wasiat Nabi, ini kan hadis yang Nabi SAW sebutkan ketika para sahabat ya mengatakannya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Coba berikanlah kami nasihat. Ya kan? Dalam hadis Irbad bin Sariyah. Hadis ini yang keluar. Ini adalah hadis yang diwasiatkan Nabi di akhir-akhir kehidupan beliau. Ini harusnya kita hafalkan. Ya. Bagus kalau antum hafal yang khutbatul hajah. Bahkan Pak Nabi SAW setiap Jumat di dalam khutbah Jumatnya mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati bagi kalian untuk mengerjakan sesuatu yang mengada-ngada. Sesuatu yang mengada-ngada itu disebut dengan bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu bila pelakunya tidak taubat bisa mendorong dia masuk ke dalam neraka. Sudah Pak? Bapaknya diam gitu kan? Oh iya Mas, iya. Baru kemudian pergi. Kesalahan yang kelima, yang terakhir insya Allah adalah kasar dalam penyampaian. Kasar dalam penyampaian. Antum mungkin sering dengar Nabi SAW mengajarkan kepada kita, tidaklah segala sesuatu, tidaklah kelembutan ada pada segala sesuatu, melainkan akan menghiasi. Dan tidaklah kekasaran, sikap keras, sikap buruk itu menghiasi, itu ada pada sesuatu, melainkan akan semakin memperjeleknya. Ya, akan semakin membuat perkara tersebut jadi tidak bisa diterima salah satunya. Ya. Maka dalam berdakwah tentang bid'ah, maka jangan sampai sikap kasar itu keluar. Teman-teman yang dirahmati Allah, bedakan antara tegas dengan kasar. Tegas itu adalah antum kokoh pada prinsip, itu tegas. Dan keras atau kasar itu beda lagi. Tegas bisa terjadi meskipun dengan kelembutan. Contoh, antum jadi guru, sedang ujian, close book. Ada yang mencoba menarik-narik di bawah mejanya catatan. Dan antum lihat, antum datangi, betul catatannya sedang dipegangnya. Antum ambil catatan. Ketegasan itu bisa keluar dengan kelembutan. Maaf, karena saudara telah melanggar aturan ujian, maka silakan saudara keluar. Ya, saudara dinyatakan gugur.
Itu kan lembut ya, nggak perlu keras-keras, tapi tegas. Bukan yang nyontek kah mas? Mana kertasnya mas? Ya. Jangan lagi mas ya. Ya. Itu tidak tegas. Karena orang yang curang masih dibiarkan lanjut ujian. Tentu tidak fair bagi yang lain. Ya atau tidak? Ayo, iya enggak? Tapi sikap tegas itu, silakan Anda keluar, itu bisa terjadi dengan kelembutan. Saya ingat waktu di Saudi dulu, teman-teman yang S2, itu salah satu tugasnya adalah diwajibkan untuk mau dijadwalkan jadi pengawas ujian S1. Jadi kalau ada anak S1 lagi ujian, kadang-kadang anak S2 disuruh jadi pengawasnya. Anak punya teman dari Yaman, dia paling semangat kalau disuruh jaga ujian, karena dia suka ngeliat anak-anak Saudi itu kalau ada yang ini langsung dirampak itunya, kertasnya. Ya. Jadi dia misalnya dia berdiri di belakang, dia ada yang nyontek, itu langsung dia berjalan dengan cepat, langsung main rampas, itunya kertasnya keluar. Saya bilang, wadia, sebut lagi namanya, wadia, nggak harus loh sampai apa itu merampas, terobek itu muflih, harus begitu. Karena anak Saudi ini kalau nggak digituin ngucil, bahasanya tuh apa ya, ngucil lah bukan. Ya, memang begitu sih, memang begitu. Saya juga pernah mendapati mereka. Saya bilang, akhi, saya lihat kamu menyontek, silakan keluar. Itu dia ngucil memang, nggak mau, tarik-tarikan kertas. Akhirnya saya bilang, kamu nggak mau keluar? Ya. Saya laporkan ke dosennya, saya panggil dosennya, Pak, ini tadi mencontek gini-gini, terserah Bapak mau diapakan. Setelah dosennya bilang kamu keluar, baru dia keluar. Karena kalau cuman anak Indonesia, mungkin Asia, dilihat anak S2 mungkin bisa ditawar gitu kali ya. Jadi saya tidak perlu keras-kerasan. Itu namanya apa? Tegas. Tapi tegas tidak mesti keras atau kasar. Nah, kesalahan kita dalam berdakwah adalah kadang-kadang menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu keras dan kasar, cenderung kasar ya. Seperti mengatakan, ya sudah kalau gitu kan kamu memang ya kalau udah kamu tuh pelaku bid'ah, bukan ahli bid'ah, memang kepala batu. Dikasih tahu nggak mau tahu. Kira-kira menurut antum setelah dilabeli kepala batu, kira-kira ini semakin nerima atau semakin menolak? Ya. Kan kadang-kadang kelahi gitu kan. Kita sama kakak, kita sama bapak mama. Bahkan ada yang saya dengar, dia malah mensomasi bapak mamanya. Kalau bapak ndak mau berhenti begini, saya keluar aja dari rumah ini. Ya. Tidak bisakah yang lebih lembut-lembut sedikit? Ya, saya dapati ada teman, dulu dia di Samarinda. Bahkan yang memperkenalkan saya mungkin ke Abu Zubair, memperkenalkan saya ke Ustadz Sumba, saya ingat sekali. Itu adalah dia. Dia dulu tinggal di Samarinda, tapi sekarang sudah kembali ke Balikpapan, karena memang aslinya Balikpapan. Dia bilang gini, saya pernah kelahi sama bapak. Bapak ini susah betul sholat 5 waktu. Tapi kalau malam-malam tertentu rajin betul panggil Habib Anu. Anggap aja lah Ustadz ya, anggap aja lah itu perbuatan sunnah. Kan sunnah aja. Sholat 5 waktu sama ini kan lebih penting sholat 5 waktu. Nggak mau dia. Jadi saya bilang gini, bapak ini kalau yang bukan sunnah laju, gitulah gitu. Bahasanya kurang lebih. Tapi kalau sholat 5 waktu malas betul. Bapaknya digituin ya semakin jengkel juga. Ya kamu juga jadi anak kepala batu. Wah. Akhirnya sampai suatu hari, ya, saya bilang gini, dia berkreasi sendiri sih. Suatu hari saya ketemu dengan bapaknya di Samarinda. Jadi ketemu bapaknya itu pakai baju kaos gitu, yang kece, celana jin, ya, celana jin dipakai gitu, ya, celana jin, kaosnya dimasukin dalam celananya, pakai sepatu, ada gelang-gelangnya, pokoknya kece deh. Anaknya pakai peci, pakai jubah. Jadi harusnya kan mungkin itu baju bapaknya gitu kan, mau mati gitu. Jadi baju-baju orang sudah ingat mati gitu. Sedangkan anaknya harusnya yang terbalik gitu ya. Kalau normalnya. Ini enggak. Ini bapak sama anak terbalik.
bapak lagi kayak begitu, anak ikut kajian. Saya ketemu di Balikpapan lagi, kali kedua, bapaknya sudah ganti baju. Bapaknya pakai gamis. Terus, Ustaz, ini bapak. Oh ya pak. Ini yang kita ketemu di Samarinda kan? Iya. Oh, sudah berubah pak. Gitu. Iya sudah. Saya tanyalah dia. Kayak apa bapak antum bisa berubah begitu? Dia bilang, ya dulu mungkin Ustaz, bapak itu tidak bisa terima karena kita sering kelahi. Saya kalau menjelaskan tentang amalan-amalan begitu, mungkin terlalu keras sih kayaknya. Jadi saya ganti metode. Saya ganti metodenya begini Ustaz. Kalau saya datang, pertama saya bawa makanan yang disukai bapak. Karena dia sudah menikah, sudah punya anak, jadi rumahnya udah beda ya. Kalau saya datang ke rumah orang tua, saya bawa makanan yang disukai bapak. Dua, kalau pergi dan pulang, dulu saya tidak pernah cium dan peluk bapak. Nah, saya mulai membiasakan, mulai mencium dan memeluk bapak. Waktu saya mencium dan memeluk, saya itu sambil bilang gini, jangan lupa sholat pak ya. Karena kan itu yang selama ini salah satu yang dikomplain. Jangan lupa sholat ya pak ya, jaga kesehatan. Saya cuma ngomong itu, jaga kesehatan, jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Lalu saya menjaga supaya tidak perlu banyak berdebat. Nah sampai suatu hari akhirnya bapak luluh. Karena sering dipeluk, dicium, dibawain makanan, diingatkan apa? Sholat dan jaga kesehatan. Lama-lama bapak tuh suka tanya, memangnya kalau begini itu tidak boleh kah? Karena dia yang tanya, saya jawab, iya pak, jadi gini. Jadi yang dulunya itu banyak bertengkar, sekarang dia banyak bertanya dan saya menjelaskan, gini. Lalu suatu saat dia bilang, kalau gitu kita kajian itu di mana sih? Oh kajiannya itu sama Ustadz Anu. Jadilah ikut kajian ini. Sehingga bapak kemudian meninggalkan perbuatan atau yang dikomplain selama ini. Salah satunya adalah kebidahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 2 tambahan setelah Isya ini. Apa tadi yang keempat? Tidak menghafal 1-2 ayat atau 1-2 hadis yang berkenaan dengan larangan bidah dan kewajiban mengikuti sunnah. Dan yang kelima adalah kasar dalam penyampaian, dalam dakwah kita kepada orang lain yang kita ajarkan bahwa bid'ah itu dilarang. Saya ada 1, 2, 3. Ada 3 poin lagi. Bila Allah mudahkan besok subuh, insya Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di media itu ada pertanyaan? Di sini nggak ada pertanyaan? Yakin? Kalau gitu saya yang tanya. Saya yang tanya. Akhi, jangan pura-pura nunduk ya. Antum punya catatan kan? Sebutkan 3 standar menilai itu bid'ah. Ada motivator di zaman Nabi sebagaimana motivasi orang di zaman ini. Ada motivator sebagaimana motivasinya orang di zaman ini. 2, tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya. Jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Tidak ada penghalang kalau Nabi mau melakukannya ketika itu. Yang ketiga, Nabi tetap meninggalkannya meskipun ada yang tadi, ada motivasi dan tidak ada penghalang. Sekarang saya tanya sama tuh. Saya mau bertanya. Berarti bawa bunga ke kuburan dan tabur-tabur bunga itu bid'ah atau bukan? Jadi itu bolehkah? Enggak.
Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena kembali lagi nomor 1, 2, 3 tadi. Karena Nabi dapat melakukannya. Nabi dapat melakukannya kalau Nabi mau. Pakai apa? Kan dulu nggak ada buku mawar melati kenanga. Jawabannya? Oh iya, kan dulu kan ada pelepah kurma, kan ada bunga kurma. Bisa aja. Terus yang kedua? Dan tidak ada penghalangnya jika Nabi ingin melakukannya. Iya, tidak ada penghalang, sudah tadi. Terus yang pertama yang belum antum sebutkan. Ada motivasi. Ada motivasi. Apa motivasinya orang tabur-tabur bunga? Kata mereka ini bisa mengurangi siksa, ini bisa menenangkan kubur. Oh, kalau cuma motivasi seperti itu juga di zaman Nabi banyak, Bu. Berapa banyak kuburan di zaman Nabi juga mereka ingin tenang, ingin dapat syafaat. Betul. Gak ada mawar bunga, ada mawar melati kenanga kali zaman dulu. Iya kan, ada bunga kurma. Yang penting kan pakai bunga. Tapi Nabi tidak melakukannya. Oke, Ammar. Di sini ada itu enggak yang papan-papan sutra itu enggak? Ada. Ada kan di masjid-masjid papan dibuat kayu apa? Dibuat sutroh untuk sutroh kita sholat. Jadi menurut antum itu bidah atau bukan? Kalau menurut standar yang 3 tadi ya. Kalau menurut standar yang 3 tadi iya. Kenapa? Jawab. Motivasinya ada. Motivasinya ada. Apa motivasinya kita bikin sutroh? Dijadikan pembatas. Ya. Jadikan pembatas. Yang bisa dilewati orang lain tuh di belakang sutrohnya. Oh ya, supaya kita ini ya apa namanya, bisa kalau sholat itu punya sutroh. Ya sudah ada sutroh khusus. Terus penghalang untuk dilakukan pada masa Nabi juga tidak ada. di zaman Nabi kalau Nabi mau bikin sutroh bisa aja. Di sana juga, zaman dulu juga banyak tukang kayu kan. Sebagian Nabi kan punya mimbar dari kayu. Yang bikin kan tukang kayu, budaknya seorang wanita dari Ghamidiyah. Ya. Terus? Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tunggu dulu. Wanita dari bukan Ghamidiyah apa ya? Saya terlupa ya. Wanita itu dari Bani apa? Oke, yang penting ada tukang kayu. Kalau Nabi mau bilang, Mbak, tolong ya bilang sama budaknya, bikinkan jangan cuma mimbarnya, bikinkan juga papan-papan sutroh. Kalau Nabi mau, bisa. Terus? Tidak dilakukan oleh. Tapi Nabi tidak melakukannya. Yakin? Nabi menggunakan sutrohnya itu dengan tombak atau barang-barang yang sudah. Iya. Untuk masalah ini nanti akan ada babnya tapi besok subuh. Karena saya pribadi meyakini itu bukan bidah. Loh, Ustadz melanggar standar 3 tadi dong. Nanti dulu. Ada yang saya simpan tapi buat besok supaya besok antum datang. Oke. Jadi saya jelaskan insya Allah besok tentang sutroh kayu yang dibuat ya buat kita jadi sutroh. Itu bid'ah atau bukan? Kalau pakai standar yang 3 tadi bid'ah. Tapi kalau kita lihat ada satu sisi yang mungkin kurang jeli, kita jadi bisa mengatakan oh bukan bid'ah. Kenapa? Standar yang 3 tadi ada yang tidak masuk loh. Gitu. Abu Zubair harus lancar ya. Kalau kita bikin acara peringatan kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, kenapa tidak boleh? Di zaman Nabi kan bukan zaman Nabi. Kenapa tidak boleh? Tidak ada larangannya kok. Kenapa kok sibuk betul ngurusin amalannya orang? Terserah saya lah, yang mati bapak-bapak saya kok situ yang repot. Nyolot sendiri. Kenapa? Tidak bolehkah kita bikin begitu? Kenapa tidak boleh? Jangan pakai ustadz. Masa ustadz anu? Kenapa tidak boleh kah? Kenapa tidak boleh?
Motivasinya ada. Motivasinya maksudnya? Motivasi di zaman Nabi ada untuk melakukan tersebut. Apa sih? Saya memang motivasi saya apa? Motivasinya adalah biar orang yang meninggal tersebut. Ini kita kayak dialog yuk. Iya. Ya. Jangan kayak menjelaskan. Iya. Saya ahli bid'ahnya nih. Saya ahli bid'ahnya. Antum ahli sunnahnya. Agar Saya antum harusnya nanya dulu. Saya mau tanya dulu, Bapak melakukan peringatan-peringatan itu buat apa? Tanya dulu. Nggak langsung motivasinya ada ya, maksudnya. Ya kan, tanya dulu. Nggak bolehkah kita bikin peringatan begitu? nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Motif. Saya tanya dulu. Iya. Bilang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Keutamaannya apa untuk melakukan hal tersebut? Keutamaannya kita biar ingat mama begitu loh. Jadi kita tuh nggak kayak kubur kucing. Kok oh iya ya? Jadi kita itu selalu ingat orang tua, kita mendoakan orang tua gitu loh. Jadi kita itu nggak kayak kubur kucing, habis dikubur dilupakan. Makanya kita bikin acara 100 hari, 1000 hari. Bakti pada orang tua itu. Di zaman Nabi pun seperti itu. Banyak dari para sahabat mereka memiliki kerabat, orang tua dan yang lain-lain. Mereka tidak melakukannya. Mereka juga ingin berbakti. Mereka juga ingin melakukan. Di zaman Nabi kan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal orang tuanya. Dan mereka ingin berbakti pada orang tuanya. Jadi jadi motivasi antum dengan motivasi di zaman Nabi sama ada. Terus kemudian tidak ada penghalang. Tidak, kok jadi saya yang ahli bid'ahnya yang ngajarin antum ini? Apa? Tidak ada penghalang di zaman Nabi untuk melakukan. Kalau Nabi mau, di zaman Nabi nggak ada yang tidak ada penghalangnya. Bilang apa susahnya? Orang tinggal ngundang-ngundang, ya kan? Nanti ke rumah saya ada acara 1000 tahunnya, 1000 tahun, 1000 harinya bapak saya. Terus yang ketiga. Ini saya bantu tuh. Gini Pak, saya tanya dulu, Bapak kenapa sih mengadakan 1000 hari, 100 hari? Oh ya ini buat birrul walidain. Oke, gini Pak, di zaman Nabi para sahabat yang mau berbakti pada orang tuanya juga banyak. Bahkan Fatimah itu bisa berbakti kepada Nabi yang meninggal lebih dulu dari Fatimah. Fatimah kalau mau bisa bakti pada Nabi. Ya, dengan cara mengadakan seperti yang Bapak kerjakan. Jadi motivasi birrul walidain mah banyak sahabat yang meyakini juga. Mereka juga mau berbakti sama orang tuanya. Dan kalau mereka mau mengadakan seperti yang Bapak kerjakan juga bisa. Bapak kan ngundang-undang tetangga ya, baca Yasin ya kan? Ya. Apa susahnya para sahabat untuk ngundang-undang tetangga dan baca Yasin? Tidak ada susahnya. Tapi mereka tidak mengerjakannya. Nabi di zaman dahulu tidak mengajarkannya. Meskipun motivasi Bapak dan motivasi mereka sama. Di zaman Nabi juga kalau mengerjakan seperti yang Bapak kerjakan juga sama, bisa, mudah, nggak ada halangan. Tapi Nabi tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena memang berarti tidak ada syariatnya. Nah, bahasanya juga harus enak didengar, harus kelihatan cerdas gitu kan. Kalau kita itu apa itu? Motivasinya ada. Apa? Nggak bisa dicerna, susah juga kan gitu. Ya. Apa itu Pak? Aku malah balik nanya. Akhirnya ahli bid'ahnya yang ngajarin antum. Ya kan? Bisa dipahami ya? Nah, nanti latihan. Antum di motor jangan nyanyi. Ya. Di motor antum latihan dialog sama ahli bid'ah. Ya. Gini Pak. Bapak ngerjakan Maulid Nabi itu buat apa Pak? Oh buat mengingat Nabi supaya dapat syafaat. Oh gini Pak, motivasi bla bla. Di zaman Nabi kalau mengerjakan itu dilatih.
Siapa tahu antum ketemu nanti momennya. Gitu. Oke? Mana tuh? Ya. Baru muncul pertanyaan Ustaz. Bermuncul. Ini Ustaz. Pertama berarti ada 2. Nyambung Ustaz. Tinggal 3 menit loh. Jadi ada sebagian orang atau teman kita berpendapat untuk sulitnya belajar sunnah itu karena dia merasa takut ketika dia tahu hukumnya sunnah, ketika dia tidak melaksanakannya, maka dosanya double. Dan khawatir ketika dia nanti bisa ujub. Sehingga yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya ketika dia bagaimana kita menjawab ketika dia berpendapat lagi, ya mending kita nggak usah belajar sunnah, jadi kita nggak bisa kena dosa yang double tadi. Ini konsekuensinya apa? Kita menjawabnya bagaimana? Tapi sudah beda tema ya, nggak sama loh tema kita. Pertanyaannya ini adalah, ada teman yang bilang saya takut juga kalau belajar sunnah terus kita tidak mengamalkan, kita nanti dapat 2 dosa, dosanya double. Yaitu minimal tidak mengerjakan sunnah itu kan dosa. Jadi mendingan tidak usah belajar sunnah sama sekali, begitu ya? Iya. Ya berarti kan sudah bukan masalah bidah nih ya. Iya kan? Kalau begitu saya pending saja besok. Besok mau datang? Kalau tidak mau datang besok, saya tetap tidak jawab sekarang, enggak. Karena beda tema. Kalau temanya nyambung, boleh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Harus sesuai tema. Bagaimana seandainya mereka memakai dalil-dalil yang kita tidak tahu itu dalil yang lemah? Oh iya, bagus. Dia mau menguatkan kebidahannya, tapi pakai dalil-dalil yang lemah. Kita sendiri juga bukan ahli hadis. Ada ketika kita dibilang gini Abu Zubair, kamu nggak tahu sih, Nabi itu bilang begini. Kita mendengarkan hadis itu di kepala kita begini, adakah hadis begitu ya? Ada ya. Aku mau bilang itu lemah, takut juga karena aku tidak tahu. Mau aku bilang bukan hadis, takut juga. Ya, ini bagus nih, karena itu pasti sangat mungkin terjadi. Ya. Apa Pak? Tambahan nanti ada jawaban itu ahli adat supaya masyarakat itu membenci dan lainnya. Oh iya bagus. Berarti tapi sambungannya sama sana ya, bukan yang ini ya. Tapi karena waktu terbatas, saya terpaksa hanya menjawab pertanyaan ini. Dia mengeluarkan dalil-dalil dan kita nggak paham dalilnya itu sahih kan enggak. Saya mengatakan, memang dalam dialog itu tidak mesti saat itu juga selesai, enggak mesti. Jadi kita bisa bilang begini, bisa jadi ya dia yang deadlock, bisa jadi kita yang deadlock. Kalau dia yang deadlock, kita jangan bilang gini, tahu kan? Nggak tahu kan? Nah, makanya ikut aja sudah, jangan bilang begitu. Antum bisa memberi kesempatan. Coba deh, antum gali lagi. Ini saya tadi sudah menyebutkannya hadis-hadis tentang kewajiban sunnah, pelarangan bid'ah. Saya sudah menyebutkan tentang standar-standar orang mengerjakan bid'ah itu dikatakan bid'ah kapan. Coba deh, antum gali lagi. Pikirkan. Itu. Aku nggak maksa kok. Itu memberi kesempatan, ya nggak? Jangan antum paksa dia untuk terima saat itu juga. Sebagaimana bisa jadi kebalikannya. Ternyata dia lebih pintar. Dia keluarkan dalil-dalil yang itu tidak ada sama sekali dari Nabi. Ternyata hadisnya lemah dan palsu. Maka antum minta waktu. Bilang gini, jujur, dalil-dalil yang antum sebutkan tadi, saya butuh menggali. Karena saya tidak yakin tentang kesahihannya. Saya belum tahu. By the way gini, kamu dapat hadisnya dari mana? Ada dari guruku. Riwayatnya riwayat siapa? Nggak tahu juga aku. Jangan antum bilang, nah kan nggak tahu juga. Oh, itu mancing klien namanya. Kalau bilang, aku nggak tahu juga. Nah gini, mungkin bagusnya coba kita sama-sama cek. Kamu cek, aku cek. Nanti kita sama-sama. Mungkin kamu tanya gurumu, aku bisa tanya juga. Cari-cari nanti di kitab hadis. Gimana tadi hasilnya? Antum catat. Oh iya, nanti kita cari ya. Kamu cari, aku cari. Itu namanya pengen ketemu dalam sebuah kebenaran. Nggak gontok-gontokan. Jadi kuncinya adalah minta waktu.
Dan sambil juga mungkin antum bisa bertanya, itu hadis riwayat siapa? Kalau dibilang nggak tahu, di kitab mana? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya dengar dari guru saya bilang gini aja. Bagusnya antum mencari, saya mencari, supaya kita betul-betul tahu betulkah hadisnya sahih. Siapa tahu ternyata tidak sahih. Gitu. Jadi enak gitu. Besok ketemu, dialognya itu lancar. Terus sudah kelahi duluan, ya gitu, tidak selesai. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.